Halo saudaraku, sudah siap untuk menerima firman Tuhan? Selamat pagi buat saudara semua yang sudah siap. Mari saudara, selalu ingatkan diri kita bahwa Tuhanlah awal dari segala kemenangan hari ini. Maka kita lebih penting mendahulukan mendengarkan firman Tuhan daripada urusan-urusan lain. Apalagi soal makan. Ingat, no Bible, no breakfast. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara Amsal 26 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan para api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Saudaraku, kalau dikatakan orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain, seperti menangkap telinga anjing yang berlalu. Saudara pernah gak mencoba kalau anjing saudara tidur, lalu saudara jewer anjing itu, apalagi anjing orang? Coba aja lihat, minimal dia menyalak dan dia secara otomatis pasti berusaha mau mencari, menggigit. Apalagi dia sedang lewat, kita tarik kupingnya, berarti dia dalam keadaan sadar. Dalam keadaan tidak sadar, anjing itu biasanya akan berusaha ingin menggigit. Apalagi dalam dia sadar kita ganggu, pasti ya mengejar kita dan menggigit kita. Kain-kain sambil menggigit, saudaraku. Kita mandiin aja kadang kain-kain, ya. Nah, maksudnya saudara, orang yang mencampuri urusan orang lain seperti anjing itu ya cari masalah gitu. Tetapi tidak semua campur tangan, keterlibatan di dalam masalah orang lain, di dalam konflik orang lain sesuatu yang salah, tidak. Saya sebagai counselor tentu ya saya sering diundang sehingga saya terlibat ya untuk menyelesaikan masalah dari dua pihak. Misalnya taruhlah suami istri ya, karena permintaan satu pihak bisa, karena permintaan dua pihak bisa yang bertengkar. Nah saudaraku, tapi yang dimaksud tidak boleh mencampuri itu adalah bila kehadiran kita malah memperumit keadaan. Jangan sampai saudara semua urusan orang mau saudara urusin tanpa menyadari keterlibatanmu itu malah memperuncing masalah. Ada orang seperti itu senang mencampuri, tapi dia tidak bijaksana, malah makin membuat masalah lebih besar. Ya, seharusnya kalau kita sebagai konselor atau seorang yang dituakan, seorang yang dipercayakan masalah orang lain, seharusnya kita membawa jalan keluar, membawa damai. Jadi, bila kita tidak mampu menawarkan penyelesaian terhadap masalah orang tersebut, sebaiknya kita mundur. Tidak usah campuri urusan mereka. Lebih terhormat. Dan apabila kita menyelesaikan masalah orang, sebaiknya kita juga tidak memperluas masalah itu, malah mengaitkan si A, si B, si C, dan si D. Sehingga pertikaian itu tambah besar. Nah, itu tidak bijaksana. Jadi saudaraku, kita boleh mencampuri urusan orang lain jika kita mampu, ya. Kira-kira kita mampu menyelesaikan. Ya kalau akhirnya kamu tak mampu, kau harus siap kecewa, siap dimarahin, dimaki, disalahkan orang yang sedang berkonflik. Nah, di ayat 18-19 dikatakan begini,
Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Saudaraku, kita tahu bersenda gurau adalah bagian yang penting dalam pergaulan, apalagi anak muda. Ya, saya waktu anak muda saya jago bercanda. Bersenda gurau atau bercanda itu bisa memang menjalin keakraban dan bisa menghibur hati. Maka sampai ada pelawak, sampai ada kompetisinya, masuk TV, ya luar biasa. Bisa mendatangkan uang kalau bisa bercanda. Tetapi kalau bercanda saudaraku, jangan sampai kebablasan. Jangan kita melewati kewajaran. Gurauan yang melewati kewajaran atau melampaui batas akan melukai orang lain, membuat dia kesal atau terluka atau hancur hati. Bercanda yang seperti ini bukan dari Tuhan. Bercanda yang seperti ini didompleng sama iblis untuk menyakiti orang lain. Bercanda mengejek tubuh orang, mengejek rumah orang, mobil orang, apapun itu. Bercanda itu pasti tidak menyenangkan. Saudara, sebelum bercanda, sebelum mengucapkan candamu, coba renungkan candaanmu itu kalau ditujukan kepadamu, kira-kira menyakiti hatimu apa tidak. Kalau itu menyakiti hatimu, jangan juga kau sakiti orang lain. Berarti kalau kau sengaja bercanda dengan menyakiti orang, melukai orang lain, itu sama seperti orang gila. Dan benar, akan masuk roh kegilaan kepada dirimu. Jadi saudaraku, ingat, bersenda gurau harus dalam batas yang wajar, ada unsur kebenaran dan kasih, dan di dalam takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan dari Amsal 26 ayat 17 sampai 19. Pertama tadi, jangan mencampuri urusan orang supaya engkau tidak sama seperti anjing yang berlalu yang ditarik kupingnya. Jangan bercanda melalui batas supaya engkau tidak dikatakan seperti orang gila di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara. Jangan lupa klik kembali di CVM 7 TV. Jangan lupa saudara like, subscribe, dan share kepada semua orang. Ambil bagian dalam memberitakan Injil hanya dengan 2 jari. Sangat gampang. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Sampai jumpa pukul 5 pagi setiap hari dari Senin sampai Sabtu.